Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Humaidi, guru Mapel Fikih di MI Negeri Kota Salatiga, dan sebagai mahasiswa di LPTK Unwahas Semarang dengan NIM 2440606127, yang mana pada kesempatan ini kami akan membuat video pembelajaran dengan materi fikih tentang kurban di kelas 5 semester 2. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan khususnya di bidang ilmu fikih. Cukup sekian, kami akhiri di Nasratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke anak-anak semuanya, untuk kelas 5B dalam materi ini sebelum kita mulai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita? Min Salatiga, Min Salatiga. cerdas, mandiri, berakhlak mulia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya yang sakit. Alhamdulillah kalau tidak ada. Sebelum mulai pembelajaran, mohon satu siswa untuk maju memimpin doa. Silakan. Ketua mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu menjadi utusan Allah. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah, sehingga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan ini,
yakni tentang kurban. Pak Hum pengen bertanya terlebih dahulu, adakah dari anak-anak semuanya yang pernah menyaksikan atau juga terjun langsung tentang kurban di kampungnya masing-masing? Ada? Oke, Mas Raja. Mas Raja, apa yang dilihat dalam kurban itu? Penyembelihan hewan kurban. Oke, ada penyembelihan hewan kurban. Nah, materi kita pada saat ini itu berkaitan dengan kurban. Tapi sebelum kita masuk dalam pemateri yang lebih jauh, maka kita pahami dulu bersama tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, coba Mas Sayyid, apa tujuannya pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, Menjelaskan sejarah syariatkannya kurban benar. Oke, yang pertama adalah kita nanti akan membahas tentang sejarah ya, disyariatkannya kurban. Bagaimana sih sejarahnya? Nanti kita akan bahas bersama. Yang kedua, coba Mbak Nailu, mana Mbak Nailu? Oke, Mbak Nailu, yang kedua apa tujuannya? Menjelaskan pembelajaran dasar hukum kurban dengan benar. Oke, ya ini nanti ya. Yang kedua kita akan mengupas bersama tentang pengertian kurban, dalil atau dasar hukum tentang kurban. Nah, jadi ada 2 poin itu pada pertemuan pertama ini yang akan kita bahas. Oke, anak-anak udah siap? Siap ya, semangat? Oke, coba Pak Om pengen lihat kalau semangat ya. Nanti kita semangat. Yes, gitu ya. 3 kali semangatnya. Anak-anak masih semangat? Semangat, yes. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan bersama nanti ya. Setelah mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mengamati ya. Nanti kita mengamati ada gambar. Coba anak-anak lihat di situ. Ada gambar tentang apa di situ? Gambar tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, dari gambar itu nanti kira-kira yang pertama gambar kegiatan apakah di atas? Penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, apakah kalian pernah melakukan seperti kegiatan gambar di atas? Belum pernah secara langsung, tapi menyaksikan sudah pernah. Nah, yang ketiga, kapan biasanya seorang melakukan kegiatan di atas? Kapan kira-kira? Waktu? Ya, Idul Adha. Yang keempat, nanti ceritakan ya gambar di atas itu dengan bahasa kamu sendiri. Nanti seperti apa dengan berkaitan dengan materi. Yang kelima, nanti kita diskusi tentang gambar di atas ya, tentang gambar di atas. Oke. Kalau sudah nanti kita akan membahas bersama ya berkaitan dengan hewan kurban. Nah, hewan kurban itu nanti kita akan berdiskusi bersama ya berkaitan tentang hewan kurban. Tentang hewan kurbannya apa? Tentang mulai dari pengertiannya, tentang apa kaitannya hewan-hewan yang boleh dibuat untuk kurban, nanti termasuk juga tentang apa hukum tentang berkorban itu. Coba anak-anak mau minta silakan untuk berdiskusi dulu sebentar nanti berkaitan dengan materi yang ada di buku salam ataupun di materi yang sudah Pak Hum berikan tadi. Coba silakan diskusi dulu berkaitan dengan materi yang ada. Kalau ada yang membaca atau semua yang membaca boleh. Silakan didiskusikan berkaitan dengan paling tidak ada 2 hal ya, pengertiannya apa kurban, terus nanti dasar atau hukumnya kurban, nanti termasuk dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kurban. Silakan didiskusikan dulu.
silakan yang pegang materi itu ada yang baca satu agak keras. Setiap kelompok masing-masing silakan dibaca yang agak keras. Materi ini saja. Materi ini. Silakan dibaca. Yang agak keras, agak keras. Nah, biar kelompoknya mendengarkan semua. Nanti setelah itu dipahami bersama. Coba ayo langsung dibaca. Coba yang ini juga baca, silakan. Yang ini juga baca ya materi ini, silakan dibaca dulu salah satu yang baca. Ya silakan nanti dibahas bersama. Agak keras dibacanya, agak keras. Biar temannya mendengarkan. Sudah cukup ya saya kira untuk diskusinya. Coba nanti hasil diskusinya dicatat ya. Ini ya. Catat. Ya, dicatat di kertas. Nanti tak tunjuk satu orang atau dua orang nanti untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Jadi mana catatannya saja. Nah, ini nanti dipresentasikan ya hasilnya, hasil diskusinya ya. Itu ya. Silakan dicatat dulu. Silakan dicatat. Sudah dicatat itu. Nah, nanti hasil diskusinya dicatat. Oke. Siapa yang sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang sudah? Mas Raja sudah? Oke, Mas Raja coba tentang pengertian kurban dulu. Maju sini, bawa catatannya. Bawa catatannya. Bawa catatannya. Nanti dibacakan di sini. Hasil diskusinya. Ayo. Langsung bawa catatannya. Ya. Oke, yang lain mohon mendengarkan. Nanti ini hasil dari diskusi kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya, silakan yang keras dibacakan hasilnya. Kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Raja. Oke, yang kedua, mungkin ada yang mau mempresentasikan tentang dalilnya. Dalilnya Al-Quran saja, paling tidak tidak apa-apa. Ya, silakan. Siapa? Mbak Nailu. Oke, tidak apa-apa, maju. Coba maju, tidak apa-apa. Ya, di bawah catatannya. Ini berkaitan dengan tentang hukumnya ya. Ini dari Al-Quran. Oke, coba dibacakan Mbak Nailu. Surat Al-Quran, surah apa tadi? Al-Kautsar ayat 2. Oke, bunyinya apa tadi Mbak Nailu? Oke, pasal lili rabbi kawan. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan ya. Oke, terima kasih ya atas diskusinya. Selanjutnya adalah kita memahami secara detail ya tentang materi yang kita pelajari tadi ya tentang kurban. Mohon perhatiannya, kita sekarang masuk pada materi kita tentang kurban. Ini bab yang kelima ya, materi kita ini adalah tentang kurban.
Nah, di sini tadi untuk yang kita amati bersama tentang proses penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini nanti kita akan membahas namanya sejarah ya. Sejarah tentang kurban. Nah, sejarah tentang kurban ini adalah sebagai pendapat ulama ya atau perintah ulama, kurban itu mulai dari Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Nabi Adam itu punya dua anak yang namanya Habil dan Qabil. Mereka mau dijodohkan untuk mendapatkan jodohnya yaitu Iklimah ya. Ada namanya, anaknya bernama Iklimah dan Labda. Kemudian mereka berdua, Habil dan Qabil itu disuruh untuk ya memberikan kurban terbaiknya. Nah, sementara Habil ya memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikorbankan, dan Qabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Nah, dan menunjukkan ketidakikhlasannya dalam berkorban. Selanjutnya, kurban Habil diterima karena ikhlasnya, sedangkan kurban Qabil atau Qabil tidak diterima karena tidak ikhlas. Namun, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam tersebut bukan merupakan landasan perintah menyembelih hewan kurban dalam Islam. Jadi, yang di pertama tadi itu hanya perintah. Orang yang diperintahkan oleh Allah pertama kali adalah Nabi Adam untuk melakukan kurban. Tapi landasan teorinya, dasar hukumnya itu bukan itu, tapi berkaitan dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sejarahnya seperti ini. Kurban ya dalam sejarah, ya kurban dalam sejarah apa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang putra yang namanya Ismail. Nah, Ismail ini ada yang mengatakan berusia 7 tahun, ada juga yang mengatakan 13 tahun. Nah, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail itu diperintahkan untuk disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberikan rahmat. Rahmat itu apa rahmat? Kasih sayang ya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dengan izin Allah, Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban. Jadi materi kita tentang sejarah kurban. Oke, sampai sini tentang sejarah kurban sudah bisa dipahami? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita masuk ke materi kita tentang kurban. Mulai dari arti menurut bahasa. Kurban itu berasal dari bahasa Arab. Lafaznya adalah qaruba yang kurban. Artinya apa? Artinya adalah dekat, mendekatkan diri atau menghampiri. Menurut istilah, apa artinya? Kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur atas segala itu ya, itu pengertiannya. Selanjutnya, dari pengertian di atas, ibadah kurban itu berdasarkan diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tadi ya, sudah kita jelaskan bersama. Dan di sini juga pelaksanaan kurban itu yaitu pada berapa hari? 4 hari, yaitu hari yang pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, sekarang dasar atau dalilnya tentang kurban. Yang pertama itu apa dalilnya? Berasal dari Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah
2. Ya, ayat 2. Oke, kalau sudah itu nanti kita lanjutkan tentang dasarnya lagi yang berdasarkan hadis Nabi. Nah ini berdasarkan hadis Nabi. Coba Pak Hu minta Mas Said. Oke, Mas Said dibacakan. Nah, kelihatan enggak ini? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam falam yudha'a mawa qawlina musawana. Oke, rawahu Ahmad. Artinya apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka mendekati tempat sembahyangnya kami." Tempat sembahyang itu maksudnya tempat sholat. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Oke. Selanjutnya insya Allah dari kedua materi yang kita pelajari tadi, dari pengertian kurban, dari dasar atau dalil kurban, jadi insya Allah sudah paham belum? Sudah ya, insya Allah sudah bisa dipahami. Oke, kalau sudah dipahami, coba anak-anak baca lagi materi kurbannya, ya, baca lagi materi kurbannya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Pak Guru. Silakan, mau kasih kesempatan untuk membaca materinya sebentar. Terus nanti kalau ada pertanyaan yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke? Nanti pertanyaan. Ya, silakan dibaca dulu. Sekitar 5 menit, silakan dibaca dulu. Nanti setelah itu nanti boleh ditanyakan. Ada hal-hal yang belum bisa dipahami. Mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke, silakan ditanyakan. Atas nama siapa? Sebutkan namanya. Nama? Kalista. Oke, pertanyaannya apa, Mbak Kalista? Apa arti kurban menurut bahasa? Ya, oke. Ini dia bertanya apa arti kurban menurut bahasa. Ada yang mau bantu Pak Hum untuk menjawab? Ada? Arti kurban menurut bahasa? Oke, Mas Raja, silakan Mas Raja. Apa arti kurban menurut bahasa, Mas Raja? Menurut bahasa, kurban adalah menyembelih hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atas ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, makasih Mas Raja. Siapa lagi mau menambahkan? Oke, Mbak siapa namanya? Hah? Alina. Oke, Mbak Alina, silakan. Coba apa arti kurban menurut bahasa? Kurban adalah kepada Allah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan?
Oke, coba Mas. Mas siapa namanya ini? Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf apa artinya kurban? Menambahkan kan mau tanya atau mau jawab? Oh, mau tanya. Oke, bentar ya. Bentar, oke, mau menambahkan arti kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab qurba yang kurban yang artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya. Oke, pertanyaan kedua, Mas Yusuf apa tanya apa? Bagaimana ketentuan kurban? Oke, ini ada pertanyaan bagaimana sih ketentuan kurban? Nah, kebetulan pertanyaan Mas Yusuf ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau pembelajaran yang kedua. Tapi tak kasih bocoran. Nah, tak kasih bocoran. Ketentuan pelaksanaan kurban itu nanti ada beberapa syarat. Yang pertama, mulai dari orangnya harus beragama Islam, harus apa dia merdeka, punya akal, sudah balik. Nah itu ya. Berkaitan dengan hewannya, ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Satu, hewannya termasuk hewan ternak yang disyariatkan untuk dikurbankan. Apa saja? Ada kambing, ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada domba. Nah, itu ya. Kurang lebih itu. Hewan pun ada syaratnya lagi nanti. Syaratnya apa? Tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh telinganya sobek. Terus cukup umur. Ya, itu hewannya ada umurnya. Kalau domba berapa umurnya? Umurnya 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kambing berapa umurnya? 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau sapi 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau unta 5 tahun masuk 6 tahun. Nah itu nanti ya. Itu Mas Yusuf ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mas Said, silakan. Apa tanyanya? Bagaimana sejarah kurban? Oke, sejarah kurban tadi sudah kita bahas bersama. Tadi ya berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah ini cerita detailnya seperti ini. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah pada tanggal 8 Zulhijjah. Dia dalam mimpinya disuruh untuk menyembelih anaknya yang namanya siapa? Ismail. Namanya itu Nabi Ibrahim berangan-angan. Makanya kita disunahkan untuk puasa tarwiyah tanggal 8. Terus tanggal 9-nya mimpi lagi Nabi Ibrahim. Itu namanya hari Arafah. Orang pada wukuf di padang Arafah. Itu namanya yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa mimpinya benar-benar dari Allah. Maka hari yang ketiganya itu hari tanggal 10-nya dinamakan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dikenal oleh umat Islam dengan namanya Idul Adha. Id artinya kembali, Adha itu menyembelih. Udhiyah menyembelih, kembali menyembelih. Namanya kembali menyembelih berarti biyennya, dulu-dulunya ya itu sudah pernah terjadi penyembelihan. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham alhamdulillah. Oke, selanjutnya anak semuanya, dari beberapa pertanyaan tadi kita simpulkan bersama tentang materi kurban yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah sejarahnya dilandaskan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya namanya Ismail. Itu sejarahnya. Terus selanjutnya tentang pengertian kurban menurut bahasa tadi kita simpulkan artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus dasar atau hukum tentang pelaksanaan kurban itu adalah sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Dalilnya dalam Al-Quran ada dalam surah apa? Al-Kautsar ayat 2. Bunyinya fasol maka sholatlah kamu karena Allah atau karena Tuhanmu dan berkurban.
oleh Abu Hurairah. Kata Nabi, ya, kalau kamu tidak mau berkorban, jangan kamu mendekati tempat ibadah kami. Nah, itu dasarnya, ada Al-Quran, ada hadis. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita persiapan untuk pelajaran atau pertemuan ke depan, minggu depan, yaitu kita akan membahas namanya ketentuan tentang kurban. Ketentuannya mulai dari syaratnya, jenis hewannya, umurnya berapa, dan seterusnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah nanti itu PR-nya ya, itu tugasnya di rumah, nanti sampean baca dulu atau mempelajari dulu tentang tugas ketentuan ibadah korban, tentang hewan-hewan kurban. Oke, selanjutnya kalau kita sudah, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita lakukan nyanyian nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, karena sudah pembelajaran kita sudah berakhir pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, gerak. Kepala menunduk, tangan di atas, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.